subscribe ya teman-teman. Berlatar di Yunani kuno, lebih tepatnya kota Sparta, kita akan melihat sebuah tradisi yang terbilang cukup brutal dan mengerikan, di mana bayi yang terlahir kecil, penyakitan atau memiliki kekurangan dalam anggota tubuhnya akan dibuang begitu saja oleh para tetua di sana. Tidak berbeda jauh dengan bayi yang terlahir normal. Sejak pertama mereka bisa berjalan, anak-anak di Sparta akan diberikan penderitaan dengan sebuah treatment berat berupa latihan gelut menggunakan pedang, dibawa jauh dari ibunya untuk dibiarkan hidup di lingkungan yang keras, dan diberikan rasa sakit untuk bisa mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Taught never to retreat, never to surrender. Dan setelah semua treatment berat itu sudah berhasil dilewati, kini saatnya si anak akan dibawa ke sebuah lingkungan ekstrim yang sangat kejam, di mana kondisinya akan menguji ketahanan, kecerdikan panca indera, dan mental pria sejati yang sesungguhnya. Tak banyak anak Sparta yang bisa sampai pada titik ini. Tetapi satu anak ini memiliki sebuah keistimewaan yang membedakan dia dari yang lain, di mana mental dan ketenangannya mampu mengalahkan rasa takutnya pada seekor binatang buas sekalipun, yang dengan santainya dia berjalan dan membunuh binatang itu dengan tombak di tangannya. Giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come. Perfect. Alhasil, anak itu pun pulang membawa bulu serigala tersebut, yang oleh karena kehebatannya, semua warga Sparta pun langsung tunduk dan mengangkat si anak menjadi raja baru di kota Sparta. Dan dia adalah Raja Leonidas. Our King Leonidas! Dan inilah Telongatus. 3 tahun sejak dirinya membunuh serigala itu dan menjadi raja atas semua pertempuran yang telah dipimpinnya, kini Leonidas sudah memiliki seorang putra dari permaisuri yang sangat dicintainya. Di mana pada saat yang bersamaan muncullah utusan dari Persia yang ingin bertemu langsung dengan raja dari Sparta, yang mana si utusan itu membawa beberapa mahkota dan potongan kepala dari para penguasa yang telah ditundukkannya. Kedatangan utusan Persia ini adalah tentunya untuk mengajak Leonidas sang raja Sparta untuk bergabung dengan sang dewanya para raja, yakni Xerxes. Nanti kita akan tahu seperti apa bedesnya Xerxes ini, di mana Leonidas dan bangsanya hidup makmur, tentram, dan bergelimang harta, asalkan dengan satu syarat: Leonidas harus tunduk di bawah sang raja diraja, yakni Xerxes dari Persia. Vast, it drinks the rivers dry. All the god King Xerxes requires is this: a simple offering of earth submission to the will of Xerxes. Sebagai seorang manusia biasa, Leonidas tentunya sangat senang mendengar iming-iming kedamaian dan ketentraman yang ditawarkan oleh Persia. Tetapi dia memiliki satu masalah dengan satu kata, yakni tunduk. Karena sejak dulu Sparta dari Yunani tidak pernah tunduk pada siapapun kecuali raja mereka sendiri. Sehingga mendengar permintaan tunduk dari luar Sparta adalah sebuah penghinaan bagi seorang Leonidas. Dan sejak kedatangan si utusan membawa potongan kepala-kepala para penguasa yang sudah ditaklukkan Persia, jelas itu adalah sebuah penghinaan dan pengancaman atas Sparta. Sehingga inilah yang terjadi. This is Sparta! Karena sudah jelas bahwa akan terjadi peperangan antara Sparta dan Persia, Leonidas pun pergi ke sebuah bukit yang di situ terdapat para pendeta para dewa kuno bernama Epor, di mana pendeta-pendeta ini merupakan keturunan cacat hasil perkawinan sedarah. Namun sudah menjadi tradisi raja Sparta untuk meminta restu mereka dalam melakukan sebuah peperangan. Dengan satu kantong emas sebagai imbalannya, mereka pun akhirnya mau berkomunikasi dengan para dewa dan mengatakan apa yang dewa sampaikan, bahwa ini adalah bulan Agustus yang bertepatan dengan festival suci dan kuno, di mana Sparta tidak diperbolehkan untuk bertarung karena itu akan membuat para dewa murka dan merajuk. Sparta
will burn. Her men will die in arms, and her women and children will be slaves or worse. Setelah Leonidas pergi, barulah kita akan melihat fakta sebenarnya dari para pendeta para dewa kuno ini, yang ternyata tidak memihak kepada tanah airnya sendiri, melainkan memihak pada pihak yang lebih banyak memberikan mereka harta, yakni utusan dari Persia yang sebelumnya telah memberikan mereka 1 kantong emas, yang isinya 10 kali lipat lebih banyak dari yang diberikan oleh Leonidas, sehingga mereka sengaja menyampaikan pesan palsu kepada Leonidas supaya menyerah dan jangan berperang melawan Persia. Tanpa membuang waktu, Leonidas pun segera mengumpulkan pasukannya yang berjumlah 300 orang pas tidak kurang dan tidak lebih, di mana salah satu dari mereka adalah seorang pejuang yang nampaknya sangat bahkan terlalu bersemangat hingga teriak bahwa dirinya rela mati untuk Raja Leonidas dan bangsa Sparta. Dia bernama Stelios, mantan pengendali benda metal besi dan barang bersifat magnetik yang dulu dijuluki sebagai Magneto. Dan mari saya perkenalkan dengan seseorang yang tepat berada di belakang Leonidas. Dia bernama Vincent, sang kapten sekaligus sahabat terbaik yang pernah dimiliki oleh Leonidas, di mana Vincent sendiri rela mengikut sertakan putranya sendiri yang merupakan putra tunggal satu-satunya yang dia miliki. Yang hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, kata Leonidas. Tetapi putranya tetap membujuk untuk ikut berperang karena ingin mengabdi untuk raja dan bangsa Sparta. Saat itulah muncul para dewan terhormat yang melarang Leonidas untuk berperang, di mana salah satu dewan yang bernama Teron, ini bedesnya, mengatakan bahwa Epor sang pendeta dewa kuno sudah melarang Sparta untuk berperang. Oleh karena para dewa mengatakan bahwa akan terjadi kehancuran dan penderitaan apabila Sparta melawan atau melakukan perlawanan. Where will you go? I hadn't really thought about it, but Leonidas pun mengakali hal itu dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan berperang, melainkan akan pergi jalan-jalan. Hanya saja dia dikawal oleh 300 pasukan sebagai pengawal pribadinya. Sparta will need sons. Sebelum Leonidas pergi, dia pun menemui istri dan putranya, di mana sang istri memberikan kalung miliknya agar supaya Leonidas kembali pulang membawa kalung itu untuk dikembalikan. Dalam perjalanan menuju lokasi yang dituju, Sparta pun bertemu dengan pasukan dari Arkadia yang dipimpin langsung oleh Raja Arkadia. Ini pedesnya, beliau mengatakan ingin bergabung dengan pasukan Sparta setelah mendengar kabar bahwa Leonidas akan berperang melawan Persia. Namun, sang Raja Arkadia ini langsung ragu setelah melihat jumlah pasukan Sparta yang sangat sedikit, bahkan tidak sampai 500 orang. Hal itu langsung dijawab oleh Leonidas dengan bertanya tentang profesi dari pasukan Arkadia itu sendiri, yang kebanyakan dari mereka ternyata adalah sebagai tukang, bukan seorang pejuang. Sehingga Leonidas mengatakan, memang benar pasukan saya mah cuma 300, tapi dengarkan mereka saat bengok-bengok. Spartans! What is your profession? Leonidas dan pasukan pun melanjutkan perjalanan, di mana mereka cukup dibuat emosi dan gregetan tatkala melihat sebuah desa kecil yang merupakan bagian dari Sparta telah dihanguskan oleh para pasukan pengintai dari Persia, di mana jasad para warga ini dibunuh dan ditancapkan pada sebuah pohon sehingga membentuk sebuah pohon penuh dengan bangkai orang mati. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di lokasi yang bernama Gerbang Panas, sebuah jalan sempit yang diapit oleh kedua bukit tinggi, di mana lokasi ini sengaja dipilih oleh Leonidas yang cerdas supaya pasukan Persia yang katanya berjumlah sangat banyak itu kesulitan mengerahkan pasukannya sekaligus dalam satu waktu. For honor's sake, for duty's sake, glory's sake, we march. Look! Persians! Dan baru saja tiba di sana, seluruh pasukan Sparta pun sudah melihat kilat-kilat kemenangan tatkala beberapa kapal Persia karam karena ditelan badai, yang hal itu langsung disambut meriah oleh semua pasukan Sparta.
Namun, betapa terkejutnya Raja Arkadia ketika melihat pasukan Persia yang tersisa ternyata masih banyak sekali yang tersisa loh. Matane yang ternyata kapal yang karam tadi yang jumlahnya banyak mungkin hanya 5% dari pasukan Persia yang sebenarnya. Dan Raja Arkadia tidak kalah terkejutnya saat melihat Stelios justru tertawa melihat hal ini. Yang dimana Stelios mengatakan bahwa dirinya merasa lebih beradrenalin melihat pasukan Persia yang begitu banyak. Oleh karena dirinya dan pasukan Sparta yang lain sudah dididik sejak kecil berani mati sebagai pejuang di medan perang. Ketika Stelios bersama pasukan lain sedang membangun tembok dadakan untuk mengarahkan Persia ke jalur gerbang panas, saat itulah muncul utusan Persia meminta mereka untuk menyerah karena percuma saja membangun tembok karena sebelum mereka sampai di sini, Persia sudah lebih dulu mengirimkan pasukan pengintai untuk mengepung bukit ini. Di mana pasukan pengintai itu pula lah yang telah membumi hanguskan sebuah desa kecil yang kita lihat tadi. Listen, do you think the paltry dozen you slew scares? Kesombongan gede Ndasesi utusan pun akhirnya ciut tatkala melihat pasukan pengintainya ternyata sudah menjadi mayat yang ikut ditumpuk di antara batu tembok penghalang. Di mana Stelios langsung menebas tangan si utusan dan menyuruh kembali ke Raja Persia untuk menyampaikan pesan bahwa Raja Leonidas dan pasukannya tidak akan pernah menyerah dan kalah begitu saja dari Persia. Go now. Run along and tell your Xerxes he faces free men here, not slaves. Sementara itu, ketika Leonidas dan kaptennya Vincent sedang mengobrol, muncullah seorang warga Sparta yang mohon maaf terlahir buruk rupa oleh karena hasil perkawinan saudara bernama Ephialtes. Ini pedesnya, ingin berperan dan berkontribusi dalam perang ini. Ephialtes pun memberikan sebuah informasi penting tentang sebuah jalan rahasia yang mungkin akan menjadi titik kelemahan pasukan Sparta, di mana dia akan menunjukkan jalan tersebut jika dirinya diikut sertakan sebagai pasukan Sparta dan ikut berperang bersama di samping Raja Leonidas. I beg you, bold king, to permit me by serving you in combat. Dengan sopan santun dan bijak, Leonidas pun menjawab bahwa wedus, tidak semua orang bisa menjadi prajurit karena diperlukan latihan dan mental yang sudah terasa. Sehingga jika kamu atau Ephialtes kamu ingin ikut berkontribusi, Leonidas menyarankan agar Ephialtes menjadi tim medis yang mungkin bisa membantu membawakan obat atau mengatasi pasukan yang terluka ketika perang telah usai. You want to help in a Spartan victory? Clear the battlefield of the dead, tend the wounded, bring them wood. I cannot use you. Hal itu jelas membuat Ephialtes kecewa yang justru membalik membenci rajanya sendiri. Yang hal itu pun belum disadari oleh Leonidas bahwa Ephialtes akan menjadi pembawa bencana untuk bangsanya sendiri. Leonidas, you are wrong. Tibalah saatnya pasukan Persia menyerang, Leonidas langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Dan 300 melawan ribuan pasukan Persia bukanlah apa-apa. Karena ingat, didikan dan latihan mereka sejak kecil membuat mental dan otot-otot mereka lebih kuat dari siapapun. Sehingga ketika seorang komandan Persia akan mengumandangkan perang, belum juga ngomong, dia sudah ditombak sampai dirinya jebabah ranggenah. Meskipun berjumlah 300, pertahanan Sparta ternyata sangatlah amatlah kuat. Karena didukung oleh lokasi sempit yang membuat pasukan Persia tidak bisa maju sekaligus. Di mana para pasukannya sedang mempertahankan formasi, Leonidas pun maju sendirian dan membunuh beberapa pasukan Persia dengan sangat lincah dan cekatan. Setelah pasukan digiring ke tepi jurang, muncullah ribuan bahkan mungkin jutaan anak panah yang memenuhi langit, yang sampai nampak gelap seperti malam hari. Di mana Leonidas dan pasukan Sparta langsung bertahan dengan perisainya dan justru malah tertawa melihat fakta bahwa pasukan Persia terlalu takut untuk menyerang langsung sampai menyerang mereka dari jauh. Persian cowards! Singkat cerita, setelah gelombang pertama sudah dimenangkan, akhirnya tiba saatnya kita akan diperlihatkan rupa dan pembentukan Raja Persia yang digadang-gadang sebagai penguasa dunia, dewanya para raja dan rajanya dari segala raja.
yakni Xerxes ini pedesnya. Yang memang dari segi postur dan penampilan, Xerxes ini memiliki tubuh tinggi besar dan perhiasan emas jaya abadi yang memenuhi tubuhnya. Bahkan Leonidas yang bertubuh tinggi kekar pun harus dangak saat berbicara dengan Raja Xerxes ini. Come, Leonidas. Let us reason together. Dengan bahasa yang lemah lembut, Xerxes pun merayu Leonidas supaya bisa menyerah dan bergabung dengan kerajaannya, di mana Leonidas diiming-imingi sebuah pangkat, yakni panglima perang yang akan memimpin jutaan pasukan di seluruh dunia. Asalkan hanya satu syaratnya, Leonidas harus tunduk dan berlutut di hadapan sang raja diraja, Xerxes. It's an offer only a madman would refuse. The idea of kneeling has left a nasty crack in my leg. So 3 kali penolakan tentu saja membuat Xerxes benar-benar sangat murka, di mana dia akhirnya mengirimkan pasukan elit terkuatnya yang berasal dari Asia, di mana pasukan ini diketahui telah mengasah gigi mereka menjadi sangat tajam setajam taring, merusak wajahnya sendiri dan memakai topeng untuk membuat musuh-musuh mereka ciut. Pasukan ini diberi julukan sebagai The Immortals. berjulukan pasukan abadi. Ternyata mereka tidak ada apa-apanya dan tidak abadi sama sekali dibandingkan mental dan kekuatannya dimiliki oleh pasukan Sparta, yang walaupun sebagian dari 300 pasukan Sparta tewas dalam gelombang kedua ini, mereka tetap bisa melawan dengan penuh kegigihan dan ya, pasukan abadi pun melepaskan jagoan mereka, yakni si monster yang memiliki tubuh tinggi besar dengan kekuatan setara 10 kesatria, di mana Leonidas dibuat kewalahan sampai dibuat hampir mati berkali-kali. Namun, kecerdasan dan jiwa pantang menyerah yang dimilikinya tentu membuat Leonidas menang dalam pertarungan tersebut. Saat itulah muncul Raja Arkadia bersama pasukan yang walaupun mereka amatir dan terdapat banyak kesalahan dalam segi pertarungannya, pasukan Arkadia cukup membantu dalam gelombang kedua ini. They make a wondrous mess of things. Brave amateurs. They do their part. Kekalahan pasukan abadi yang menjadi tentara elitnya pun tentu membuat Xerxes menjadi lebih murka dari sebelumnya, di mana setelah gelombang kedua ini pasukan Sparta terus digempur oleh gelombang-gelombang lain yang merupakan pasukan-pasukan kuat dari seluruh penjuru dunia yang berhasil ditaklukkan oleh Xerxes. Pasukan gajah raksasa, pasukan ahli kimia dengan bom sebagai senjata, dan pasukan badak berjula satu pun tak membuat Sparta kehilangan nyalinya. Yang justru mereka semua dibantai habis oleh sisa pasukan 300 yang sekarang jumlahnya mungkin hanya tinggal setengahnya saja. Dan pada suatu titik, akhirnya sang kapten pun mengalami sebuah rasa sakit tatkala melihat putranya tewas dipenggal oleh pasukan yang datang secara tiba-tiba, di mana Kapten Vincent yang tadinya tenang pun seketika menjadi menggila dan haus darah, yang bahkan ketika ditarik untuk diamankan pun diperlukan 3 orang pasukan Sparta untuk mengatasi Kapten Vincent yang sedang dalam kemurkaan. Captain's cries of pain at the loss of his son are more frightening to the enemy than the deepest battle drum. Beralih ke markas Xerxes, di mana kita akan melihat Ephialtes ternyata memutuskan untuk menjadi bagian dari Persia, di mana si pengkhianat ini ternyata sudah sakit hati kepada Leonidas yang tidak mengikut sertakan dalam peperangan, sehingga dia memilih untuk membinasakan bangsanya sendiri dengan memberitahu Xerxes mengenai sebuah jalan rahasia yang bisa digunakan Xerxes untuk mengepung pasukan Sparta dari jalur lain. I want to do that bomb. Done. Hal itu pun berhasil diketahui oleh Raja Arkadia yang langsung menemui Leonidas untuk memberitahukan informasi tersebut, di mana dia dan pasukan Arkadianya memutuskan untuk mundur karena merasa sudah tidak memiliki peluang lagi untuk menang. Dan apabila sang Raja Arkadia menginginkan hal itu, Leonidas pun mempersilahkannya untuk pulang sendiri tapi jangan minta ongkos. Saat itulah Leonidas memanggil salah satu prajurit terbaiknya bernama Dilos. Ini orangnya.
bukan karena matanya picak atau terluka pada pertarungan tadi, tetapi Leonidas yang menganggap Dilos memiliki bakat lain yakni storytelling menyuruh dia untuk pulang bersama dengan pasukan Arkadia dengan tujuan untuk menceritakan kisah Leonidas dan 300 pasukannya, berharap seluruh bangsa Yunani akan terinspirasi bersatu dan melawan kekuasaan Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! Sementara itu kita akan dibawa ke istana Sparta, di mana sang ratu alias istri Leonidas pun sedang memohon kepada para dewan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Yunani yang lain, atau setidaknya mengirim bala bantuan pasukan Sparta yang lain untuk membantu perjuangan suaminya. Yang hal itu justru ditolak mentah-mentah oleh Theron yang mengatakan bahwa wanita itu tidak berhak ikut campur dalam urusan laki-laki Sparta. Sebagai seorang istri raja sekaligus istri dari seorang Leonidas yang gagah berani, sang ratu pun menusuk Theron dengan pedangnya sehingga membuat kantong berisi koin emas bergambar Xerxes pun terjatuh, yang akhirnya terungkaplah bahwa sejak awal Theron sudah berkhianat kepada bangsanya sendiri dan mempengaruhi para dewan untuk melarang perjuangan Leonidas dan pasukannya. Kembali ke medan perang di mana si bongkok Ephialtes menunjukkan jalur rahasia untuk mengepung pasukan Sparta, di mana ribuan bahkan mungkin jutaan pasukan Persia pun terlihat sudah mengepung lokasi Leonidas yang sekarang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Dan untuk kesekian kalinya Leonidas pun diminta untuk menyerah. Bahkan si ajudan Xerxes pun mengatakan bahwa dengan semua penghinaan yang telah Leonidas lontarkan, sang dewanya para raja alias Xerxes akan mengampuni semua kesalahannya. Bahkan jika Leonidas ingin tetap memiliki tanah Sparta, Leonidas dipersilakan untuk memilikinya. Dan pasukan Persia tidak akan pernah mengganggu ataupun mengambil sedikit pun sesuatu dari tanah airnya. Hanya satu yang Xerxes inginkan saat ini adalah Leonidas diminta untuk tunduk dan sujud di hadapan sang penguasa dunia, yaitu Xerxes, tidak pakai meses dan tidak pakai taburan kacang. Pada titik ini tentunya Anda atau saya pribadi jika jadi Leonidas pasti akan dilema antara menyerah atau tetap kepada pendirian. Soalnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menang. Karena area sudah ditutup, mundur juga tidak bisa, kecuali muncul Hulk atau Iron Man mungkin masih bisa tertolong. Karena kalau Leonidas menyerah dan tunduk tentunya dia akan menyelamatkan pasukannya yang berjumlah sangat sedikit itu. Atau jika Leonidas kekeh ingin mempertahankan harga dirinya sebagai seorang Sparta, dia tentunya akan mati dan menjadikan namanya dan pasukan 300-nya akan dikenang dan menjadi legenda di seluruh penjuru dunia. Every one of them ready to die. Satu persatu perangkat perang Leonidas pun diturunkan mulai dari helm yang membuat kepalanya panas, perisai yang membuat tubuhnya keberatan, dan tombaknya yang disusul dengan kedua dengkulnya yang menyentuh tanah. Dan ketika Xerxes tersenyum, disusul dengan si ajudan yang meminta Leonidas untuk bersujud. Dan tiba-tiba helmet was stifling. It narrowed his vision, but he must see far. His shield was heavy. It threw him a balance, and his target is far away. ya, pasukan Persia pun langsung melepaskan panah yang membuat pasukan 300 tumbang satu persatu. Disusul dengan kematian Vincent yang di detik-detik sakaratul maut, dia masih tetap bisa berdiri tegak, bahkan masih sempat-sempatnya teriak sambil membunuh beberapa pasukan Persia. Selanjutnya ada Stelios yang sejak awal bertarung dengan hebat, di mana dia mengatakan bahwa dirinya sangat bangga bisa berperang bersama rajanya dan juga merasa terhormat bisa mati di sisi Leonidas yang gagah berani. Dilos sendiri akhirnya sampai di kota Sparta untuk memberikan kalung titipan Leonidas, yang mana sebagai seorang storyteller terbaik di Sparta, Dilos berhasil menyampaikan kisah Leonidas dan 300 pasukannya yang secara tak terduga menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua bangsa Yunani yang saat itu juga langsung bersatu padu untuk berperang melawan kekuatan Xerxes dari Persia. Dan
Tamat, ending yang cukup sangar. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah film ini menonjolkan semangat juang dan keberanian yang luar biasa dari pasukan Sparta, terutama dalam menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Ini mengajarkan tentang pentingnya keteguhan hati dan keberanian menghadapi tantangan meskipun hasil tidak selalu pasti. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Gundes pamit undur diri. Bye.